Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan sebuah materi mengenai bekerja efektif dan efisien. Namun sebelum kita mendengarkan materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Di sini ada Sri Nuraini, Tasya Aulia, Silpa Maharani Acara, Wendy Hezkil, dan juga ada Krisna Apriyandi. Next. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan, di mana materi pertama mengenai pengertian dan juga ciri-ciri bekerja efektif dan efisien akan disampaikan oleh Saudara Wendy. Dipersilahkan kepada Saudara Wendy untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bekerja efektif dan efisien. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai bekerja efektif dan efisien, kita perlu tahu dulu apa itu efektif dan efisien. Bekerja secara efektif dan efisien menurut ahli adalah dua konsep yang berbeda, tapi penting untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Efisien atau daya guna adalah proses proses penghematan 7M plus 1I, money, material, machines, methods, marketing, minutes, and information, dengan cara melakukan pekerjaan dengan benar, sedangkan efektif atau hasil guna adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan atau outcomes dengan cara melakukan pekerjaan yang benar. Dari sumber yang lain, efektif adalah tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan kegiatan tertentu. Next. Saya juga akan menjelaskan mengenai ciri-ciri bekerja efektif dan efisien. Yang pertama adalah membuat prioritas kerja. Ciri-ciri orang bekerja secara efektif yaitu dengan membuat list prioritas kerja. Kita bisa menentukan kebutuhan yang harus didahulukan dan mengesampingkan pemenuhan kebutuhan yang kurang tepat. Hal ini dilakukan supaya waktu kerja lebih efektif dan mencapai hasil kerja yang maksimal. Yang kedua, atur waktu dengan baik agar tetap produktif. Orang yang bekerja secara efektif dapat mengatur tenggat waktu setiap pekerjaan dan memberi jeda sebelum melakukan pekerjaan berikutnya. Jeda ini bertujuan untuk memberi kesempatan melakukan evaluasi apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan arahan dan tujuan atau harus ada yang direvisi. Lalu yang ketiga adalah komunikasi adalah hal yang penting. Ciri-ciri orang bekerja secara efektif adalah memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi tidak hanya sekedar proses bertukar informasi antara komunikator dan komunikan saja, namun kelancaran komunikasi di dunia kerja dapat sangat membantu proses kerja itu sendiri dan tentunya akan memberikan banyak manfaat. Lalu yang keempat adalah mengelola stres. Stres seringkali menjadi hambatan bagi seseorang untuk bekerja secara produktif dan efektif. Orang yang bisa bekerja secara efektif dapat mengelola stres mereka agar pekerjaan mereka dapat dikelola dan dikerjakan secara produktif dan efektif. Yang kelima ada ciptakan dan ikuti rutinitas. Orang yang bekerja secara efektif memiliki banyak sekali cara untuk mengawali hari dengan baik. Salah satunya dengan bangun dengan perasaan yang semangat. Rutinitas mengerjakan pekerjaan yang positif juga adalah hal yang sangat diperlukan setiap harinya untuk mengembangkan ciri-ciri bekerja secara efektif dan efisien. Lalu yang terakhir, singkirkan gangguan. Seseorang yang tidak fokus dalam bekerja dapat membuat pekerjaan tidak efektif dan efisien. Hal ini ternyata bisa timbul akibat adanya gangguan yang berasal dari luar. Kita yang tidak bisa mengatasi gangguan tersebut biasanya akan membuat pekerjaan terbengkalai dan menjauh dari ciri-ciri bekerja secara efektif dan efisien. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih. Selanjutnya yaitu materi mengenai tujuan dan pentingnya bekerja efektif dan efisien yang akan dipaparkan langsung oleh Saudari Tasya. Dipersilahkan kepada Saudari Tasya. Baik, Silva, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tujuan dan pentingnya bekerja efektif dan efisien. Yang pertama yaitu tujuan dari efektif dan efisien. Eh, Poin yang pertama yaitu hasil sama dengan maksimal dan sumber daya sama dengan minimal. Di sini maksudnya yaitu dengan efektif dan efisien, kita dapat mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya yang minimal. Dengan bekerja efektif dan efisien juga, kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, cepat, hemat, dan aman. Hal ini memungkinkan kita untuk mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Poin yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Dengan bekerja efektif dan efisien akan meningkatkan produktivitas kita. Kita dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat dan memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada hal-hal lain. Dan poin yang ketiga yaitu mengurangi stres. Dengan bekerja efektif dan efisien ini dapat membantu kita mengurangi stres karena kita tahu bagaimana menyelesaikan pekerjaan dengan cara cepat dan tepat. Dan dengan dan kita menggunakan efektif dan efisien dapat merasa lebih tenang dan terkendali. Untuk poin yang keempat yaitu meningkatkan peluang untuk sukses. Dengan bekerja efektif dan efisien dapat meningkatkan peluang kita untuk sukses dalam bekerja maupun dalam kehidupan pribadi kita. Dengan bekerja dengan efektif dan efisien lebih cenderung mencapai lebih mudah mencapai tujuan. Untuk selanjutnya yaitu pentingnya efektivitas dan efisiensi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini terdapat 3 faktor, yaitu yang pertama persaingan yang ketat. Dalam dunia kewirausahaan biasanya persaingan sangat ketat, maka pengusaha atau wirausahawan harus bekerja dengan cara efektif dan efisien untuk memiliki peluang yang lebih baik untuk bersaing dan sukses. Poin yang kedua yaitu sumber daya yang terbatas. Biasanya pengusaha memiliki sumber daya yang terbatas, seperti waktu, tenaga, dan uang, maka dengan bekerja secara efektif dan efisien dapat membantu mereka untuk memaksimalkan sumber daya yang mereka tuju. Untuk selanjutnya yaitu perubahan yang cepat. Di sini di dunia bisnis biasanya perubahan sangat cepat dan pengusaha harus menerapkan cara yang efektif dan efisien, maka ini akan mempermudah mereka untuk bisa beradaptasi dengan perubahan dan bisa tetap berkompetitif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektif dan efisien yang akan disampaikan langsung oleh Saudari Sri. Dipersilahkan kepada Saudari Sri untuk memaparkan materinya. Terima kasih, Silva. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi, namun saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi efektivitas terlebih dahulu. Di sini ada 8 poin. Poin pertama, waktu itu dimanfaatkan atau digunakan dengan baik. Lalu poin kedua adalah tugas. Poin kedua ini akan berkaitan dengan poin pertama, di mana ketika seorang memanfaatkan waktunya untuk menyelesaikan mempengaruhi bagaimana dia memanage waktu dan juga pekerjaannya. Yang selanjutnya yaitu produktivitas. Produktivitas ini berbicara seberapa efisien seseorang memanfaatkan berbagai hal yang dia punya, contohnya waktu, skill, juga tenaga. Lalu selanjutnya adalah motivasi. Motivasi ini bisa datang dari dalam diri sendiri ataupun dari luar ya. Lalu motivasi ini sangat penting karena ini adalah membantu seseorang untuk mendapatkan dorongan untuk melakukan sesuatu. Lalu selanjutnya adalah evaluasi kerja. Evaluasi kerja ini dilakukan untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari yang sudah kita lakukan. Lalu selanjutnya adalah pengawasan.
Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan tugas-tugas yang telah kita selesaikan ini sesuai dengan ketentuan atau standar yang ada. Lalu selanjutnya adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja sangat mempengaruhi efektivitas seseorang karena ini akan mempengaruhi fokus dari seseorang itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah perlengkapan dan fasilitas, di mana perlengkapan dan fasilitas ini sangat membantu untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan lebih cepat. Next. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi. Di sini ada 7 poin. Yang pertama adalah suasana kerja. Suasana kerja ini merupakan perasaan seseorang saat bekerja. Ini juga akan mempengaruhi dari motivasi seseorang tersebut. Lalu yang kedua adalah lingkungan tempat bekerja. Ini akan mempengaruhi fokus dari seseorang itu sendiri. Yang ketiga adalah corak hasil produksi. Corak hasil produksi ini maksudnya adalah bagaimana cara barang atau jas itu dibuat. Lalu yang selanjutnya adalah proses atau prosedur. Ini adalah bagaimana langkah atau aturan yang terstruktur dalam bekerja. Lalu poin kelima adanya perlengkapan dan fasilitas. Lalu poin selanjutnya adalah alat-alat perkakas, di mana kedua poin ini sangat berkaitan karena untuk mendukung menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Lalu yang terakhir adanya tata ruang kerja. Tata ruang tempat kerja ini bagaimana cara diaturnya ruang kerja seseorang, karena kenyamanan seseorang itu akan sangat mempengaruhi bagaimana dia bekerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya materi mengenai bidang-bidang yang berkaitan dengan proses bekerja efektif dan efisien yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Next. Pertama yaitu keahlian dan keterampilan, di mana ada bidang-bidang keahlian yang dimiliki oleh wirausahawan. Pertama, keahlian dalam bidang teknologi. Wirausahawan yang memiliki keahlian ini dapat mengoptimalkan proses produksi dan membantu proses pemasaran dengan menggunakan alat dan teknologi. Kedua, perkembangan perekonomian. Hal ini dapat digunakan untuk memahami pasar dan membuat keputusan yang tepat dalam mengembangkan usaha para wirausahawan. Yaitu ada jenis-jenis keterampilan yang harus dimiliki oleh para wirausahawan. Pertama yaitu tata buku atau akuntansi. Keahlian ini dapat digunakan untuk memantau kinerja bisnis, mengukur keuntungan, dan mengelola dana dengan efektif. Kedua, mengetik. Kemampuan ini digunakan untuk mengirimkan dokumen, mengirim email, dan mengatur tata kelola bisnis. Tiga, ada stendo, yaitu kemampuan untuk mengambil catatan dalam berbagai situasi, seperti bertemu dengan klien, bertemu dengan tim, ataupun bertemu dengan investor. Keempat, ada bahasa asing. Kemampuan ini tentunya digunakan untuk berkomunikasi dengan para klien ataupun investor dari berbagai negara. Selanjutnya ada pengetahuan mengenai asuransi. Tentunya kemampuan ini digunakan untuk mengelola resiko, mengirimkan polis asuransi, dan juga mengelola dana dengan efektif. Selanjutnya ada pengetahuan pajak. Kemampuan ini digunakan untuk memahami pajak yang diberikan oleh negara, pengelolaan pajak yang diberikan oleh negara, serta mengelola dana dengan efektif. Yaitu selanjutnya ada pengetahuan hukum. Kemampuan ini untuk memahami hukum yang berlaku di negara wirausahawan, kemudian mengelola kontrak dan juga pengelolaan dana. Selanjutnya ada pengetahuan perbankan, yang tentunya ini untuk mengelola dana, mengelola rekening bank, dan juga untuk mengelola kredit. Selanjutnya ada teknik dan organisasi bisnis. Ini dibutuhkan untuk mengelola dana, mengelola proses bisnis, dan mengelola kinerja bisnis. Yaitu selanjutnya ada impor dan ekspor. Kemampuan ini digunakan untuk mengelola transaksi antara impor dan ekspor, kemudian mengelola dokumen impor dan ekspor, dan juga mengelola resiko. Jenis-jenis wirausahawan yang mempunyai keahlian khusus, wirausahawan sebagai manajer, yaitu seorang wirausahawan yang memiliki keahlian untuk memajukan usaha dengan pengetahuan bisnis modern, serta memperhitungkan secara efektif dan efisien. Adanya wirausahawan uang, kemudian ada wirausahawan social engineer, yaitu untuk mempunyai seorang wirausahawan yang mempunyai keahlian dalam bidang karya sosial dan moral.
Yang terakhir yaitu seorang wirausahawan yang memiliki keahlian di bidang produksi tertentu. Oke, next. Penggunaan waktu, di mana kemampuan menggunakan waktu dengan tepat, efektif, dan efisien, dan menguntungkan ini sangatlah penting bagi seorang wirausahawan, karena ini dapat membantu membangun peluang usaha yang baru, kemudian mempertimbangkan ide yang baru, ataupun membangun relasi yang lebih baik. 3, adanya peranan tenaga, yaitu adanya tenaga kerja. Tenaga kerja dapat mempengaruhi kualitas produk, efisiensi produksi, dan kinerja perusahaan secara langsung. Yang kedua yaitu adanya pembangkit tenaga atau power, di mana kekurangan tenaga listrik dalam perusahaan dapat mengakibatkan pemakaian mesin-mesin dan produksi menjadi terbatas. Terakhir yaitu adanya alat-alat produksi. Alat-alat produksi yang efektif dan efisien dapat membantu para wirausahawan mengurangi waktu dan biaya produksi, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan produk, dan mengurangi biaya pemeliharaan serta pembersihan alat-alat produksi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya mengenai penerapan sikap bekerja efektif dan efisien yang akan dipaparkan langsung oleh Saudara Krisna. Dipersilakan kepada Saudara Krisna untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai menerapkan sikap bekerja efektif dan efisien. Yang pertama, penerapan kesempatan bekerja. Diperlukan berbagai kebijaksanaan yang menyeluruh, seperti pendidikan, keterampilan, pendidikan kegiatan kerja, pembangunan industri, pembangunan pasaran, pemilihan teknologi, dan lain sebagainya. Agar dapat mencapai tujuan sikap bekerja efektif dan efisien, para wirausaha diharapkan aktif dan kreatif, dan juga mengubah kebiasaan mencari kerja dengan menciptakan pekerjaan, yaitu selalu sibuk dan menerapkan perilaku bekerja efektif dan efisien dalam setiap kesempatan yang ada. Kedua, kepercayaan dan keberanian bekerja. Menerapkan perilaku bekerja efektif dan efisien perlu dikembangkan dalam berbagai bidang atau faktor tertentu, menjurus pada efektivitas usaha atau bisnis. Menanamkan perilaku bekerja efektif dan efisien perlu diterapkan dan ditingkatkan dengan jalan. Pertama, pembinaan dan pengembangan bekerja. Kedua, bimbingan penyuluhan dan penguasaan bekerja. Ketiga, memotivasi pekerja agar mau bekerja lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Menerapkan sikap bekerja efektif dan efisien juga harus dijalankan dengan terarah dan baik, dengan cara bekerja merupakan kebiasaan dan pengalaman dan bakat tersendiri. Bekerja harus luwes dan menyenangkan dalam pergaulan. Berikutnya, ciri-ciri sikap bekerja baik. Ketidakefektifan dan ketidakefisienan bekerja justru terdapat pada wirausaha yang sering tidak berada dalam kelompok kerjanya. Ketidakefektifan dan ketidakefisienan bekerja sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek ketenagakerjaan tergantung dalam kategori berikut ini. Yang pertama, diligent atau kerajinan atau kerja keras. Dan yang kedua, dedication, pengabdian. Yang ketiga, integrity atau keutuhan watak. Dan yang keempat, carefulness, kehati-hatian. Yang keempat, motivasi dalam bekerja. Pandangan secara konvensional bekerja itu sebagai sarana untuk mendapatkan kebutuhan. Akan tetapi dalam pandangan yang maju, bekerja bukanlah sekedar sarana, melainkan ada dimensi-dimensi lain yang perlu dipikirkan. Salah satu dimensi itu adalah menganggap bahwa bekerja itu justru sebagai suatu kebutuhan. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Next. Dari pemaparan materi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kerja efektif dan efisien merupakan dua hal yang penting dalam memenuhi tujuan dan mencapai hasil yang diinginkan. Efektivitas melibatkan kemampuan untuk mencapai tujuan maksimal, dan efisiensi merupakan kemampuan untuk menggunakan sumber daya terbatas dengan cara yang optimal dan efektif. Dengan ini kami berharap bahwa kami mampu untuk bekerja secara efektif dan efisien. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.